Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPS terintegrasi, jenjang Madrasah Sanawiyah, tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Salah satu kerusakan lingkungan seperti yang tersirat dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 adalah berkurangnya luas hutan mangrove di pesisir pantai karena aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Bentuk koersi dari permasalahan tersebut adalah pembahasannya sebagai berikut. Terjemahan dari Surah Ar-Rum ayat 41 kurang lebih sebagai berikut. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, kerusakan lingkungan seperti yang tersirat dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Dalam kasus ini, kerusakan hutan mangrove dapat disebabkan oleh aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Nah, koersi adalah bentuk paksaan atau hukuman yang diberikan oleh pihak berwenang untuk mengubah perilaku seseorang atau kelompok. Dalam kasus ini, pemerintah dapat menggunakan koersi dengan mendenda para penebang kayu atau pemilik tambak yang melakukan kerusakan hutan mangrove. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D. Pemerintah mengancam untuk mendenda para penebang kayu bakau di hutan mangrove. Soal berikutnya, sebagai ketua RW, Pak Ilham seringkali dihadapkan situasi yang sulit dalam menghadapi masyarakatnya yang plural, budaya, agama, pola pikir, hingga kepentingan berbeda, seringkali mempengaruhi proses interaksi sosial masyarakatnya yang tak jarang menimbulkan masalah. Meski demikian, Pak Ilham tidak membeda-bedakan warganya, semua diperlakukan sama. Meski Pak Ilham beragama Islam dan menjadi ketua RW, bukan berarti memberikan perlakuan khusus kepada beberapa warganya. Sikap dan tindakan Pak Ilham ini adalah wujud interaksi sosial dan penerapan nilai-nilai Islam, yaitu pembahasannya sebagai berikut. Kita analis pilihan jawaban. Akomodatif adalah proses penyesuaian diri antara individu atau kelompok untuk mencapai kesepakatan dan harmoni dalam interaksi sosial. Kemudian, asimilasi adalah proses sosial yang terjadi ketika dua atau lebih kelompok budaya yang berbeda berinteraksi dan saling mempengaruhi, sehingga salah satu kelompok budaya menyerap dan mengadaptasi unsur-unsur budaya lain ke dalam budaya mereka sendiri. Kemudian, asosiatif adalah proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu atau kelompok yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama atau memperbaiki hubungan. Nah, dalam kasus ini Pak Ilham sebagai ketua RW melakukan akomodatif dengan tidak membeda-bedakan warganya dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Selain itu, dalam nilai Islam, sikap Pak Ilham itu menunjukkan sikap adil dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa memandang agama, budaya, atau kepentingan mereka. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, akomodatif dan bersikap adil. Soal berikutnya, bangunan dari batu yang bertingkat-tingkat dan fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal adalah produk budaya yang menandai karakter zaman. Pembahasannya sebagai berikut. Kita analisis pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, Paleolitikum adalah zaman batu tua yang merupakan periode awal dalam sejarah manusia. Zaman ini ditandai dengan penggunaan alat-alat batu yang sederhana dan kasar, serta kehidupan manusia yang bergantung pada berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian pilihan jawaban B, Mesolitikum adalah zaman batu tengah yang merupakan periode transisi antara Paleolitikum dan Neolitikum. Ciri-cirinya sudah menggunakan alat-alat batu yang lebih halus dan canggih daripada Paleolitikum, serta perkembangan teknologi berburu dan mengumpulkan makanan yang lebih efektif. Kemudian pilihan jawaban C, Neolitikum adalah zaman batu baru yang merupakan periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan perubahan besar dalam cara hidup dan teknologi. Selanjutnya pilihan jawaban D, Megalitikum adalah zaman batu besar yang ditandai dengan adanya bangunan-bangunan megalitik seperti punden berunda, dolmen, dan menhir.
Bangunan-bangunan ini sering digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Megalitikum. Soal berikutnya, masuk dan berkembangnya agama Hindu ke Indonesia telah disampaikan secara teoritik oleh pakar sejarah, salah satunya teori von Faber, yang menyatakan bahwa pembahasannya sebagai berikut. Teori von Faber tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan interaksi ekonomi. Menurut teori ini, pedagang-pedagang India yang beragama Hindu datang ke Indonesia untuk berdagang dan membawa agama Hindu bersama mereka. Melalui interaksi dengan masyarakat lokal, agama Hindu kemudian berkembang dan menyebar di Indonesia. Teori ini menekankan peran penting perdagangan dan interaksi ekonomi dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Dengan demikian, agama Hindu tidak hanya dibawa oleh penaklukan atau penjajahan, tetapi juga melalui hubungan dagang dan budaya yang damai. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Penyebaran agama Hindu yang masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang India yang berdagang di Indonesia dan kemudian mengajarkan ajaran agama Hindu ke penduduk setempat. Soal berikutnya, Islam diterima oleh masyarakat Nusantara tidak lepas dari peran para wali songo. Masyarakat pun menjadi lebih mudah menerima ajaran itu karena wali songo menggunakan cara berdakwah yang baik, yaitu pembahasannya sebagai berikut. Wali songo menggunakan cara berdakwah yang baik dan efektif dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, yaitu diantaranya mengaitkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Wali songo menggunakan pendekatan yang kontekstual dan tidak memaksakan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam. Selanjutnya, menggunakan kesenian dan budaya. Wali songo menggunakan kesenian dan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan tembang untuk menyampaikan ajaran Islam, sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan menerima. Selanjutnya, menunjukkan contoh yang baik. Wali songo menunjukkan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat melihat langsung bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan nyata. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Mempertemukan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam sehingga ajaran Islam menjadi sederhana dan membumi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.